Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammad asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil huduwi wal asal. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu Dewan Juri, serta teman-temanku peserta Lomba Perseni Pidato Bahasa Indonesia yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pembinaan Remaja dalam Pendidikan Islam. Para hadirin yang saya hormati, Islam sebagai satu-satunya agama universal sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia, seperti yang dijelaskan dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Upaya pembinaan ke arah ketakwaan dan beretika haruslah dilakukan pada setiap umat muslim sejak dini. Bila hal tersebut menjadi realita dalam kehidupan umat, maka akan lahirlah para generasi penerus bangsa yang bermoral, yang dapat menjadi panutan oleh umat beragama lainnya. Pergaulan remaja yang utama yaitu eksistensi remaja di lingkungan keluarga, yang menjadi pondasi awal dan yang paling kuat pengaruhnya dalam pendidikan remaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan. Para hadirin yang saya hormati, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Tanggung jawab tersebut bukan hanya dari segi materi saja, tetapi lebih dari itu adalah pendidikan Islam. Selanjutnya, dalam lembaga belajar baik sekolah maupun universitas, hendaknya seorang remaja untuk berjalan ke jalan yang benar, yakni dengan prinsip Islam. Pertama, pergaulan antara remaja dengan teman-temannya mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu terjalinnya persamaan sifat di antara mereka. Semua itu dapat terjadi karena persamaan umur, pikiran, bahkan terkadang dalam hal intelijensi. Dalam pergaulan, seorang teman haruslah mempunyai konsekuensi dalam sifat saling menghormati, saling memahami, saling mencintai, dan saling melihat persamaan antara satu sama lainnya, agar terjalin kontinuitas persahabatan di antara mereka. Dalam hadis riwayat Tabrani dijelaskan, inna minal iman ayyuhya ila jala rajula la yahbuhu ilallah. Kedua, pergaulan antara remaja dengan guru sama dengan pergaulan mereka dengan kedua orang tuanya. Pergaulan ini mempunyai hak masing-masing yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, maka akan dapat berpengaruh terhadap masalah remaja di masa yang akan datang, sehingga akan dapat mencapai apa yang dicita-citakannya. Di antaranya
Yang pertama, seorang remaja haruslah mensucikan dirinya dari perbuatan maksiat, karena ilmunya adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala dan maksiat adalah kegelapan. Kedua, seorang remaja haruslah berperilaku terpuji dan menghindari perbuatan tercela. Imam Al-Ghazali pernah menggambarkannya dalam perkataan beliau, seorang penuntut ilmu haruslah menjauhi perilaku tercela, seperti sifat marah, syahwat, iri hati, dengki, sombong, dan berbangga diri, yang kesemuanya merupakan kegelapan yang dapat menyelimuti ilmu. Ketiga, seorang remaja haruslah mendengarkan dan memperhatikan perintah guru, menghormati guru, taat dan patuh kepada guru, seperti taat kepada orang tuanya di rumah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergaulan remaja menurut konsep Islam haruslah selalu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Pergaulan remaja menurut tinjauan pendidikan haruslah diatur dan dibimbing oleh berbagai pihak. Di antaranya, yang paling bertanggung jawab dalam mendidik remaja adalah orang tua, keluarga, guru, dan masyarakat. Sebab ketiganya merupakan orang yang paling penting dalam mengarahkan remaja supaya berakhlak terpuji dan memberikan pendidikan-pendidikan Islam yang selalu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.